Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Dionisa Trelando dengan NIM 22 11 20 10 18 dari kelas D3 Teknik Telekomunikasi angkatan 2022 kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan detail tentang satelit Leo. Materi yang akan dibahas oleh saya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada cara kerja, yang kelima ada peran teknologi satelit, yang keenam ada tantangan dalam implementasi satelit, yang ketujuh ada perbedaan dari satelit Leo, satelit Geo maupun MEO. Di era digital saat ini, akses internet dan komunikasi yang handal menjadi sangat penting. Namun, banyak daerah terpencil di seluruh dunia masih menghadapi tantangan akses yang terbatas atau bahkan tidak ada. Teknologi satelit telah menjadi solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan konektivitas di daerah terpencil. Salah satunya jenis teknologi satelit yang mengemuka adalah low Earth orbit satelit atau bisa disingkat dengan LEO satelit Leo. Pengertian dari satelit Leo itu sendiri adalah satelit low Earth orbit adalah satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian relatif rendah, biasanya berkisar antara 180 hingga 2000 km di atas permukaan bumi. Satelit Leo berbeda dari satelit geostasioner yang mengorbitkan ketinggian yang jauh lebih tinggi. Manfaat dari satelit Leo itu sendiri ada 7. Yang pertama ada kemampuan untuk berkomunikasi dengan cepat. Uh, ketinggian Leo membuat satelit Leo bergerak lebih cepat di sekitar bumi daripada satelit geostasioner yang memungkinkan aplikasi yang memerlukan bandwidth yang lebih tinggi. Yang kedua ada mobilitas. Mobilitas ini satelit Leo bergerak lebih cepat karena mereka tidak tetap dalam satu posisi di langit. Yang ketiga ada kapasitas lebih besar. Kapasitas lebih besar ini teknologi satelit Leo saat ini mampu menghasilkan data lebih banyak data dan kapasitas daripada generasi sebelumnya. Yang keempat ada latensi yang rendah. Jarak yang lebih dekat ke permukaan bumi menghasilkan latensi yang lebih rendah dalam komunikasi. Yang kelima ada konektivitas yang lebih luas. Konektivitas yang lebih luas ini satelit Leo memungkinkan akses internet yang lebih luas dan lebih cepat serta meningkatkan kualitas layanan komunikasi di daerah terpencil. Yang keenam ada kemampuan untuk berkomunikasi tanpa infrastruktur bumi. Teknologi satelit Leo memungkinkan satelit untuk berkomunikasi tanpa memerlukan infrastruktur bumi. Infrastruktur bumi memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan aman. Dan yang ketujuh ada penyediaan infrastruktur komunikasi sementara. Jadi dalam keadaan darurat seperti bencana alam, satelit Leo dapat menjadi infrastruktur komunikasi sementara saat BTS atau infrastruktur lain yang rusak, memungkinkan komunikasi yang terus berlangsung. Cara kerja dari satelit Leo itu sendiri
Satelit Leo bekerja dengan mengorbitkan bumi pada ketinggian yang rendah, mengirimkan sinyal komunikasi ke dalam permukaan bumi. Proses 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 kerja teknologi satelit Leo ini melibatkan pengiriman sinyal dari user terminal ke satelit Leo, lalu dari satelit Leo ke ground station, dan akhirnya dari ground station ke tujuan komunikasi. Begitu juga sebaliknya. Sinyal dari tujuan komunikasi diarahkan melalui ground station, lalu ke satelit, dan terakhir sampai ke user terminal. Ke user terminal. Di sini akan dijelaskan selanjutnya untuk mengenai komponen utama dari cara kerja satelit Leo ini sendiri. Satelit Leo perangkat yang mengorbitkan bumi pada ketinggian yang rendah. Yang kedua ada ground station. Tadi kan ada yang sebelumnya kan ada ground station. Apa sih ground station itu sendiri? Ground station adalah stasiun darat yang menerima sinyal dari satelit Leo dan mengirimkan sinyal ke satelit. Jadi pada yang dimana penghubungan antara satelit dan jaringan komunikasi. Yang ketiga ada user terminal. Di slide sebelumnya juga menjelaskan ada user terminal. Apa itu user terminal? Adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna akhir untuk berkomunikasi melalui satelit Leo. Dan yang keempat ada Network Operational Center, yang dimana adalah pusat operasional yang mengelola dan mengendalikan jaringan komunikasi satelit Leo, yang dimana untuk memantau kesehatan satelit dan mengalokasikan sumber daya dan memastikan operasional berjalan dengan lancar. Nah, peran penting dalam peran teknologi pada satelit Leo. Teknologi satelit Leo telah memainkan peran penting dalam meningkatkan konektivitas di daerah terpencil. Beberapa cara bagaimana mereka mencapai ini sebagai berikut. Yang pertama ada akses internet. Akses internet ya di daerah terpencil memberikan akses internet di daerah sebelumnya sulit dijangkau oleh infrastruktur daratan. Dengan perangkat user terminal yang sederhana, penduduk di daerah terpencil dapat terhubung di jaringan internet global melalui satelit Leo. Yang kedua ada komunikasi darurat. Teknologi satelit Leo dapat digunakan untuk memberikan layanan komunikasi darurat yang sangat dibutuhkan selama bencana alam atau situasi krisis. Yang ketiga ada telemedika. Mereka koneksi medis jarak jauh memungkinkan dokter dan perawat untuk berkomunikasi dengan pasien di daerah terpencil dan memberikan layanan kesehatan yang diperlukan. Yang keempat ada pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh membantu siswa dan pelajar dewasa di daerah terpencil untuk mengakses kursus dan sumber belajar online sebelumnya tidak dapat diakses begitu. Yang kelima ada koneksi transportasi.
koneksi transportasi ini memungkinkan pelacak dan manajemen armada, komunikasi dalam berjalan, dan layanan navigasi yang andal. Dan yang keenam ada monitoring lingkungan. Monitoring lingkungan adalah satelit Leo dapat memantau perubahan cuaca dan iklim. Tantangan dalam implementasi pada satelit Leo ini, uh, meskipun teknologi satelit Leo memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi sebagai berikut. Yang pertama dari segi biaya, pembangunan, pemeluncuran dan operasional satelit Leo adalah investasi yang besar. Yang kedua ada kompabilitas user terminal yang penting untuk memungkinkan akses yang lebih luas di daerah terpencil. Yang ketiga ada lisensi dan izin. Memerlukan izin dan lisensi dari berbagai pihak berwenang yang dapat memakan waktu. Yang keempat ada memelihara dan upgrade perawatan dan memelihara satelit. Yang kelima ada lingkungan ruang angkasa. Dalam beberapa tahun ke depan, lonjakan jumlah satelit Leo dapat menciptakan tantangan bagi lingkungan ruang di angkasa. Perbedaan antara Leo, Geo, dan Meo. Leo itu sendiri dari jarak itu kisaran 160 sampai 1000 km di atas permukaan bumi. Terus yang kedua dari segi fungsi, biasanya digunakan untuk aplikasi telekomunikasi seperti pencitraan dan dapat digunakan untuk mengisi kesenjangan dalam jaringan geo atau memberikan redundansi. Yang ketiga ada latensi yang relatif rendah karena jarak yang lebih dekat ke permukaan bumi. Yang keempat ada umumnya digunakan untuk menunjang bidang telekomunikasi. Sedangkan untuk geo itu sendiri jaraknya mencapai 36.000 km di atas permukaan bumi. Fungsinya itu sendiri digunakan untuk aplikasi telekomunikasi yang memerlukan kemampuan tetap berada di atas satu titik di permukaan bumi, seperti data cuaca, siaran TV, dan beberapa komunikasi data dengan throughput yang rendah. Latensinya yang paling tinggi karena jarak jauh dari permukaan bumi. Yang keempat, umumnya digunakan untuk menunjang bidang telekomunikasi, memerlukan kemampuan tetap berada di atas satu titik di permukaan bumi. Yang kedua ada MEO. MEO dari jarak 8.000 sampai dengan 20.000 km di atas permukaan bumi. Digunakan untuk sistem global positioning seperti GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Yang ketiga ada latensi relatif lebih tinggi daripada Leo, tetapi lebih digunakan untuk sistem global positioning rendah daripada Geo. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.